5. Yang saya hormati Bapak Ibu, di sini juga ada guru PPL yang mana ada sehingga mau pelepasan, cuma pelepasan dia ada 1 kali lagi untuk datang ke SD kita ini untuk membuat video. Nah, jadi dengan ini Bapak mewakili sekolah SD 65, kalau ada kata-kata kami, ada tingkah laku kami yang salah, kami mohon dimaafkan kepada anak-anak kami yang PPL di SD 65 ini. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang Pak Haji ini adalah untuk melengkapi CGP-nya, dia sehingga memaparkan materinya. Di sini materinya sudah diterangkan di sini budaya positif dengan Ibu Rima ya. Jadi Ibu Rima berdua untuk melengkapi untuk memaparkan materinya, CGP-nya, sehingga pajak diupload untuk persyaratan CGP-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan rasa syukur kita, acara CGP kita pada hari ini, Ibu Rima dan Pak Haji, saya nyatakan dimulai supaya Pak Haji dapat dengan Ibu Rima dapat memaparkan materinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan kita selamat pada anak-anak yang PPL di SD 65 ini, sehingga dapat nilainya dengan baik, sehingga dapat lulus predikat baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya ini nanti Ibu Rima dan Pak Haji untuk memaparkan materinya kepada Bapak Haji dengan Ibu Rima, kami persilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan Dewan Guru beserta rekan mahasiswa PPG Praja yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan kita, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif yang akan saya paparkan dengan Bu Rima. Pada sesi pertama ini saya yang akan memulai, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Rima. Sebelum kita mulai, agar kita lebih bersemangat lagi, saya akan membuka dengan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah tampil ya Bapak Ibu ice breaking kita. Di sini terdapat pertanyaan, cluenya ini jalan-jalan ke sebuah negara ya. Jika hari Senin Pak Bedul pergi ke Norwegia dan hari Selasa Pak Bedul pergi ke Amerika, maka hari Jumat kira-kira Pak Bedul pergi kemana Bapak Ibu? Ayo coba pikirkan. Ini cluenya tentang negara.
Hari Senin Pak Bedu pergi ke Norwegia, hari Selasa pergi ke Amerika, maka hari Jumat kira-kira Pak Bedu pergi ke, oh ya boleh? Turki. Oke, baik sekali. Benar, Pak Kapar? Tunisia benar. Jadi sudah tahu semua ya. Jadi memang di sini kita hanya melihat huruf dari akhir hari Senin, akhirnya kan N, berarti Norwegia. Selasa A kan huruf akhirnya yaitu Amerika. Kemudian Jumat berarti huruf akhirnya itu T, bisa Turki, Tunisia, Timor Leste, ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini sudah mengerti semua, baik sekali. Oke, kita lanjut lagi. Konsep inti mengenai budaya positif. Jika Bapak Ibu perhatikan di sini, terdapat 8 inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, kebutuhan dasar dari manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya pasti Bapak Ibu sudah memahami betul mengenai profil pelajar Pancasila, apalagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini terdapat 6 dimensi yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri ya Bapak Ibu ya. Oke, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi serta pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum merdeka ini memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah Bapak Ibu ya, biasanya kan kita di dalam pengajaran di kelas kita tidak memenuhi kebutuhan belajar anak kita, hanya menyamaratakan. Padahal kan setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki minat dan bakat yang berbeda yang harus kita fasilitasi ya Bapak Ibu ya, tentunya memerlukan perlakuan yang berbeda juga. Misal anak yang terlambat dalam berpikir, mungkin kita berikan treatment yang berbeda juga. Jadi tidak bisa kita samaratakan antara siswa yang lambat menangkap, yang sedang, dan cepat menangkap dalam pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi di sini berpusat itu artinya semua proses pembelajaran diarahkan kepada peserta didik agar mereka lebih bernalar kritis, mampu mengembangkan konsep-konsep yang ada. Oke, berikutnya teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, guru tidak bisa benar-benar mengontrol murid. Artinya, guru tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, murid mengikuti kontrol guru karena mereka memilihnya, bukan karena dipaksa. Kebanyakan kan kita sering sekali ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari kita sering memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka sukai. Padahal memang sesuatu yang dipaksa itu kan tidak baik hasilnya Bapak Ibu ya. Mungkin akan terganggu dari segi kepribadian ataupun mentalnya. Jadi memang guru itu harus mengarahkan apa yang diinginkan oleh siswanya. Yang kedua, penguatan positif tidak selalu efektif. Nah, menggunakan pujian untuk mempengaruhi murid adalah bentuk kontrol. Lama-kelamaan murid bisa menolak atau menjadi terlalu bergantung pada pujian. Nah, ini sering juga ya Bapak Ibu ya. Contohnya misal anak-anak yang mendapatkan nilai yang baik, sering sekali kita puji, baik sekali kamu nak, pintar sekali kamu nak. Memang itu jangan terlalu sering dilakukan, karena lama-kelamaan mereka akhirnya mengampangkan sesuatu. Akhirnya mereka istilah katanya gila hormat ya Bapak Ibu ya. Jadi pengen dipuji terus. Jadi itu
tidak harus sering kita lakukan, sesekali boleh. Oke, berikutnya yang ketiga, kritik dan rasa bersalah merugikan. Di mana menggunakan kritik dan membuat murid merasa bersalah hanya membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan tidak membangun karakter positif. Jadi contohnya misal kita di kelas ingin mengkritik atau menasihati murid, tentunya ada tahapan dan cara-caranya. Misal kita menasihati murid, jangan di depan teman-temannya, ajak mereka kan berdua di sebuah ruangan berdiskusi. Karena kalau kita kritik murid tersebut di depan teman-temannya, mungkin dia akan merasa malu dan menjatuhkan mentalnya juga. Kemudian memaksa murid itu tidak efektif. Orang dewasa yang memaksa murid melakukan sesuatu sering menciptakan hubungan yang buruk dan permusuhan. Memaksa hanya efektif sementara dan tidak baik untuk jangka panjang. Tentunya setiap manusia itu merasakan hal yang sama. Kita seringkali melakukan sesuatu hal, apa yang kita sukai tentunya akan langsung kita kerjakan. Dan ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai atau yang tidak kita inginkan, maka lama-kelamaan ada gejolak di hati untuk memberontak. Jadi jangka panjang itu tidak baik. Mungkin nanti kedepannya ada perasaan kesal dari siswa tersebut terhadap gurunya. Jadi memaksa itu tidak perlu kalau bisa dilakukan. Nah, baik ya, di sini teori kontrol berkaitan atau saling berhubungan dengan disiplin. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser menekankan bahwa disiplin yang efektif terjadi ketika murid memilih untuk mengikuti aturan secara sukarela, bukan melalui paksaan, sehingga membangun disiplin diri yang berkelanjutan. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang siswa itu diharapkan melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tentunya harus kita arahkan, kita bimbing, jangan sampai mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Di sini terdapat makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Yang kedua, disiplin diri adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar. Dan yang ketiga, disiplin diri berarti bertindak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, menurut Dian dosen, disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang berarti belajar. Disiplin diri adalah belajar untuk mengontrol diri sendiri agar mencapai tujuan yang bermakna. Kemudian disiplin mendorong motivasi intrinsik, bukan sekedar mengikuti aturan karena paksaan. Jadi motivasi intrinsik itu maksudnya dorongan yang ada di dalam diri sendiri, ya, kesadaran artinya, bukan karena paksaan atau hanya mengikuti aturan saja semata. Di sini terdapat nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, terlepas dari tanpa membedakan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang siswa. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Indo Primary Youth Program atau PTP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, di mana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi di sini mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi? Kira-kira salah satunya kebebasan, kasih sayang, penguasaan, ya Bapak Ibu ya. Dan yang utama kebutuhan pokok makanan, benar. Nah, di sini kenapa 5 kebutuhan dasar manusia yang utama tentunya bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, bertahan hidup ini artinya kita membutuhkan makanan untuk sumber energi, kemudian tempat tinggal dan kehujanan ya Bapak Ibu, kemudian keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu ya, tentunya kita ingin disayangi baik oleh orang tua, keluarga, pasangan maupun teman. Kemudian penguasaan. Nah, di penguasaan ini kita memiliki harga diri yang ingin kita tonjolkan, yang diakui oleh orang lain. Penguasaan, misal kita berprestasi dalam hal apa, bidang apa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kebebasan. Kebebasan di sini artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, biasanya anak-anak itu kebutuhan dasar mereka yang ingin mereka penuhi kebebasan ya Bapak Ibu ya. Mereka seringkali di kelas bermain di kelas dengan alasan bosan Pak, di kelas belajar terus. Nah, berarti kebutuhan yang ingin mereka capai adalah kebebasan. Berikutnya yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini bermain, humor, antusias dan tertawa. Oke Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita sama-sama berdiskusi. Bapak Ibu coba Bapak Ibu pikirkan dari pertanyaan ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira mana jawaban yang tepat Bapak Ibu? Apakah kebebasan, apakah kesenangan, apakah cinta kasih, dan apakah penguasaan? Kasih sayang, yakin? Oke, kita lihat ya. Oke, tepat sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ibu kejar aku karena guru sayang aku. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ada kalimat ibu guru sayang aku. Berarti siswa tersebut membutuhkan cinta dan kasih sayang. Tentunya kita ingin dicintai oleh siapapun ya, Bapak Ibu. Ya. Baik dari gurunya, mungkin orang tua, teman, gitu. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Oke, di sini aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira penguasaan, yakin? Tidak mau memilih pilihan pasti audiens 50-50. Yang sudah paham semua ya. Oke, kita cek dulu jawaban dari Bapak Ibu. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya adalah penguasaan. Di sini anak tersebut mengatakan dengan kalimat aku hebat kan, berarti di situ dia ingin menonjolkan dirinya, kemampuan yang dia miliki, sehingga di situ juga terdapat kalimat aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Jadi dia merasa dirinya hebat, bisa membuat ibu guru tersebut mengajar dirinya. Jadi di sini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut adalah penguasaan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan, yakin? Oke, kita cek lagi. Nah, tepat sekali. Nah, pinter-pinter semua berarti Bapak Ibu sini. Pantas bisa menjadi seorang guru yang hebat. Jadi di sini terdapat kalimat
aku bosan belajar. Nah, itu sudah jelas berarti Bapak Ibu ya. Dia berarti ingin keluar ruangan, tidak ingin dalam kelas. Berarti dia ingin bebas. Oke, lanjut berikutnya. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab atau berdiskusi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan jawabannya benar semua. Hebat sekali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu ya, setiap manusia tentunya harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kita lapar, tentunya kita ingin makan kan Bapak Ibu ya. Nah, kadang untuk memenuhi kebutuhan dasar itu manusia itu melakukan berbagai macam cara, sekalipun itu melanggar dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Contoh, misal seorang anak itu lapar, tidak memiliki uang, lalu dia mencuri uang temannya, itu kan sudah menyalahi dari nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai dari kejujuran. Oke, di sini terdapat motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu artinya dorongan yang menjadi penyemangat kita untuk melakukan sesuatu hal. Di sini salah satunya yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi seringkali kita melakukan sesuatu hal itu untuk menghindari dari hukuman. Contoh, misalnya siswa tersebut datang pagi, walaupun sebenarnya mereka malas, tapi mereka takut dihukum. Akhirnya mereka datang pagi, walaupun mungkin di dalam dirinya karena terpaksa dan malas, karena takut dihukum, akhirnya dia datang tepat waktu. Itu salah satu contoh untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu Bapak Ibu ya, seringkali manusia melakukan suatu hal karena ada imbalan, bukan dari karena keinginan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai. Contoh, misal siswa seringkali katakanlah siswa tersebut ingin mendapat perhatian dari kita, banyak bertanya atau bermain ya. Nah, itu mereka tuh ingin dihargai Bapak Ibu, ingin diakui bahwa mereka ada ya. Nah, seringkali sebenarnya mereka tuh bukan nakal, tapi mereka tuh kadang mencari perhatian kita agar mereka itu diajak ngobrol, diajak bermain di situ ya Bapak Ibu. Nah, di sini terdapat soal cerita atau bacaan ya Bapak Ibu ya. Baik, saya bacakan. Nanti Bapak Ibu dapat berdiskusi atau memikirkan dari pertanyaan tersebut yang sesuai. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas kemudian makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita tersebut kira-kira kita kaitkan dari pertanyaan di bawah.
Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Nah, kira-kira mengapa Bapak Ibu menjawab tidak? Ada yang ingin menyimpulkan atau menjawab? Yang ingin menjawab boleh mengangkat tangan. Indri? Boleh Indri? Tidak. Ada yang ingin menjawab Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu menjawab tidak. Jadi Bapak Ibu tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno terhadap IPA. Coba Bu Ainun, apa alasannya kira-kira? Menurut saya karena itu akan membuat mental anak jadi semakin takut dan juga malu di kelas. Saya Pak. Oh, terima. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jawaban saya tidak setuju sekali. Kenapa? Itu bisa membuat mental anak menjadi down juga. Terus bisa merasa diri itu merasa dibully dan berkemungkinan dia akan tidak menyukai dengan pelajaran Pak Seno. Oke, baik sekali ya jawaban dari Bu Ainun dan Ibu Rima sudah tepat sekali. Jadi tindakan yang dilakukan Pak Seno itu tidak tepat terhadap IPA karena bisa menjatuhkan mental down, membuat IPA menjadi malu dan tidak percaya diri sehingga bisa menyebabkan IPA tidak menyukai pelajaran matematika yang mungkin awalnya dia suka menjadi tidak suka karena merasa malu tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nah Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, sebelum kita menjawab, hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Tidak. Beda Pak ya. Nah, tadi Bapak Ibu menjawab itu berupa hukuman. Ada yang bisa menjelaskan mengapa Bapak Ibu memilih hukuman bukan konsekuensi? Saya Pak. Bu Rima, oke apa Bu? Hukuman sih Pak. Kalau bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu lebih ke spontan dan sebab akibat itu kurang sinkron. Contoh kalau konsekuensi, kalau anak-anak melakukan kesalahan di bagian matematika, mungkin hukumannya paling menghafal perkalian. Pokoknya yang berhubungan sebab dengan akibatnya. Tapi kalau hukuman lebih ke spontanitas seorang guru untuk mengasih sanksi ke siswa, tapi tidak ada keterkaitan antara sebab dengan akibatnya. Gitu. Oke, baik sekali ya Bu Rima, jawaban luar biasa sekali. Jadi memang hukuman dan konsekuensi ini hampir mirip ya Bapak Ibu ya, tapi memang memiliki perbedaan. Hukuman itu kita seringkali kita lakukan secara spontanitas. Contoh siswa yang berkelahi, kemudian langsung kita hukum, itu namanya hukuman. Jadi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu antara kita dengan siswa. Nah, sedangkan konsekuensi kita melakukan perjanjian dulu Bapak Ibu dengan siswa. Contoh, anak-anak ketika kalian datang terlambat ke sekolah, kira-kira apa konsekuensi yang kalian tawarkan? Misalnya tidak istirahat apa? Nah, berarti mereka memahami hukuman yang akan mereka terima ketika mereka melanggar aturan tersebut. Jadi di sini seperti apa yang Bu Rima sampaikan bahwa hukuman itu tidak memiliki keterkaitan dengan materi Bapak Ibu ya. Tidak ada manfaat lah intinya. Kalau konsekuensi itu memiliki keterkaitan. Contoh siswa yang tidak menghafal perkalian, lalu dia diberikan konsekuensi untuk menghafal atau menuliskan perkalian. Tentunya kan memiliki hubungan ya dan manfaat. Bentar lagi. Aduh.
akan dilanjutkan dengan Ibu Rima pada pemaparan yang kedua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ibu Rima, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggi. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan dari Bapak M. Aji Purnomo, rekan sejawat yang sama-sama dalam kegiatan guru penggerak angkatan 11. Nah, saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan Pak Aji. Sebelum kita mulai, kita explaining dulu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, explainingnya yang depan. Jika saya bilang besar, maka gerakannya kecil. Contoh, ini. Kalau saya bilang ular itu besar, tapi gerakannya kecil. Ular itu panjang, kecil. Gajah itu besar, gerakannya kecil. Contoh, patokannya segini. Segini. Ular itu besar sekali, gerakan segini. Kalau saya bilang semut itu kecil sekali, gerakan segini. Ayo Ibu, kita tes konsentrasi Bapak Ibu. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi tangannya, posisi tangannya di situ dulu. Posisi tangannya lepas ya, nggak kecil, nggak besar. Jadi ini instruksinya kebalikannya. Nah, di suatu sekolah saya melihat ular melintas sangat panjang sekali. Nah, ya benar semua ya, jadi fokus. Dan ketika sepulang sekolah, saya diajak sama teman saya ke kebun binatang. Di kebun itu saya melihat gajah yang sangat besar sekali. Kecil lagi maksudnya gerakannya. Dan saya tidak sengaja menginjak semut yang sangat kecil sekali. Nah, bagus, berarti konsentrasi semua ya. Ternyata di seberang sana juga ada kancil yang sangat kecil sekali. Nah, iya. Oh, ternyata jerapah lehernya panjang sekali ya. Nah, paling kecil kan. Kalau panjang berarti kecil. Udah kecil. Oh, nah lanjut. Ternyata belalai jerapah juga sangat panjang sekali. Nah, berarti konsen semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu explaining kita ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ya. Poin berikutnya yaitu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiganya ini adalah cara yang dipakai oleh seorang guru dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini hampir sama ini, tapi dia ada perbedaan secara sederhananya dia berbeda, tapi kelihatannya sama ya, tapi dia berbeda. Kalau hukuman ini penyelesaian masalahnya yaitu berpihak pada satu arah, hukuman berpihak pada satu arah, spontanitas, langsung diutarakan oleh seorang guru, dan sifatnya ini verbal biasanya berupa kadang ada yang main fisik, dan juga kadang dari segi bicaranya ada yang menghardik, membentak, dan nada suaranya tinggi. Nah, itu namanya hukuman. Contohnya hukuman ini ketika anak melakukan kesalahan, seorang guru spontanitas memberikan sanksi kepada anak tanpa adanya kesepakatan atau obrolan dengan
Dan biasanya hukuman ini, kesalahan yang diberikan kepada anak itu antara hukuman antara penyelesaiannya tidak sesuai dengan kesalahan yang anak lakukan. Contoh dari hukuman ini, posisi kontrol bagi guru ini ada 5 buah. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum, biasanya guru sebagai penghukum ini lebih cenderung ke sikap yang menghardik, lebih ke membentak, dengan intonasi yang nada yang tinggi, dan sifatnya ini adalah satu arah, tidak ada diskusi dengan peserta didiknya, satu arah. Dan biasanya dia spontanitas, langsung mengasih hukuman ke anak. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Selanjutnya, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini merupakan guru sebagai penghukum atau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang ini biasanya yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru sebagai pembuat rasa bersalah ini nadanya agak datar. Biasanya boleh juga nadanya agak lembut. Tapi bedanya dengan ini nadanya agak lembut, tapi dia seakan-akan membuat anak itu merasa bersalah, dan bisa juga membuat anak itu merasa gagal akan dirinya. Nah, itu yang untuk pembuat rasa bersalah. Contoh kata-kata yang sering dikeluarkan ketika seorang guru menyelesaikan masalah terhadap seorang murid, yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi anak akan merasa bersalah karena kata-kata ibu sangat kecewa tadi. Terus lanjut, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu merupakan salah satu kalimat yang dikeluarkan untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Dan kalimat berikutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini bisa membuat anak itu merasa bersalah ke dirinya, dan bisa juga membuat anak itu merasa gagal akan dirinya. Lanjut ke berikutnya, guru sebagai teman. Biasanya guru sebagai teman ini seorang guru yang cenderung bersenda gurau dalam menyelesaikan suatu kasus yang terjadi pada anak. Seakan-akan mereka itu berteman, kadang mereka tidak perlu dengan tekanan, suasananya itu fun, santai. Nah, ini versi guru sebagai teman. Ini dampaknya apa? Guru sebagai teman ini, biasanya guru sebagai teman ini anak cenderung akan fokus ke guru yang merasa seperti itu, ketergantungan dia ke guru itu, maunya ke guru itu terus. Jadi juga kurang bagus juga untuk perkembangan anak, karena dominannya cuma satu arah dia. Kalau dia senang dengan satu guru, dia akan tetap dominan ke guru itu tersebut. Itu posisi kontrol sebagai teman. Lanjut, posisi kontrol sebagai pemantau. Ini pemantau ini biasanya seorang guru yang to the point aja, peraturan apa yang telah kamu langgar, terus apa sanksi dan konsekuensinya apa. Jadi dia itu pemantau, dia fokus ke kesalahan apa yang diperbuat, terus apa konsekuensinya atau hukumannya. Itu guru sebagai pemantau. Lanjut yang kelima, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini adalah sangat bagus untuk dipakai oleh kita sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena sebagai manajer ini, guru itu mencoba menyelesaikan masalah dengan berdiskusi dengan siswa tersebut atau berkolaborasi dengan siswa tersebut dalam
yang diperbuat anak. Contohnya yang ini, yang manajer ini. Ketika anak membuat suatu kesalahan, kita tanya dulu penyebabnya apa, terus kita sesuaikan dengan kesepakatan kelas kita. Kira-kira sesuai atau tidak? Kalau belum sesuai, gimana caranya agar kedepannya tidak terulang lagi? Berarti kita sama-sama mencarikan solusi bagi anak. Ini lebih tidak ke menghukum manajer ini ya, tidak menghukum, tapi dia lebih mencarikan solusi terhadap anak. Paham Ibu Bapak mengenai 5 posisi kontrol ini? Paham ya? Lanjut. Ini ada kasus dari kelima posisi kontrol tadi. Saya akan coba putarkan. Tidak dulu. Jaringan tak bagus. Iya. Nan, sini kamu. Dari Ibu Bapak, nanti kita diskusikan dari video yang kita tonton. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Nah, dari video yang di depan yang kita tonton secara bersama-sama, kira-kira menurut Ibu, video yang kita tonton ini termasuk posisi kontrol yang mana? Penghukumkah, pembuat anak bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Hukum. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa pilihannya menghukum? Coba Pak Safar, apa Karena alasannya? satu arah. Karena? Ya, karena satu arah. Iya. Jadi, ya karena satu arah. Ada jawaban yang lain? Terlambat dengan lari berkeliling lapangan. Tidak ada jawaban. Iya. Jadi ini merupakan posisi kontrol penghukum yang mana sifat dari gurunya yaitu bernada tinggi, ngomong bernada tinggi, membentak, terus dia langsung merupakan apa? Satu arah dia, langsung spontanitas mengasih hukuman. Terlambat disuruh lari lapangan sekian keliling. Itu merupakan sebuah hukuman, posisi kontrol atau posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Lanjut. Ya, jawabannya benar, penghukum ya. Kita lanjut. Video kedua. Nan, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu,
sekali jawabannya. Pembuat rasa bersalah. Video yang terakhir. Nah, Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa kalau saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa terlalu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. dan dari video ini kira-kira posisi kontrol yang mana yang diterapkan oleh guru yang di dalam video? Iya, benar sekali Ibu Bapak, yaitu manajer. Seorang guru yang mencarikan solusi, yang membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh muridnya dengan secara kesepakatan atau berdua. Lanjut. Saya mau menanya sedikit Ibu Bapak, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol yang mana yang sangat bagus kita pakai sebagai seorang pendidik? Iya, manajer ya. Ya, berarti di antara kelima posisi kontrol itu yang sangat bagus kita terapkan yaitu posisi kontrol manajer. Kita membantu menyelesaikan permasalahan anak dengan mengaitkannya dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Lanjut. Nah, kita lanjut ke budaya posisi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini Ibu Bapak udah pernah belum membuat kesepakatan atau keyakinan kelasnya? Udah pernah? Udah pernah Ibu Bapak? Belum? Nah, kalau belum, sekarang kita bahas apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan ada pertanyaan yang muncul nih. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu? Iya, coba Ibu Ainun. Ya, bagus. Benar sekali. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang, seperti di kelas berarti dibuat oleh gurunya saja. Tapi kalau keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita jelaskan ke anak dan yang kita sepakati pada anak. Jadi kita membuat kata sepakat, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan di kelas. Berarti kalau udah ada kata sepakat, berarti semuanya melakukan secara sukarela tanpa paksaan. Sampai di sini paham ya Ibu Bapak mengenai keyakinan kelas? Ya udah paham apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan
keyakinan kelas itu di dalam keyakinan kelas itu biasanya ada nilai-nilai keselamatan, kesehatan, inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Walaupun di kelas itu berbeda agamanya, sukunya, tetap kita sebagai seorang guru bisa menyamakan membuat suatu keyakinan yang menjadi pedoman kita di kelas yang harus disepakati secara bersama-sama. Lanjut. Nah, ada langkah berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa item, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari pembentukan keyakinan kelas ini, jadi yang pertama sekali merupakan kesepakatan melakukan kesalahan. Nah, itu contohnya. Terus yang ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini merupakan menstabilkan identitas. Lanjut. Langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kata-kata yang muncul seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi lebih ke menanyakan alasan kenapa anak melakukan suatu kesalahan. Dan lanjut yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti kira-kira perbuatan anak kita yang salah itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas. Itu caranya. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kalau seandainya tidak sesuai, kira-kira apa solusi ke depannya? Dia yang akan mencari solusi untuk diri dia. Kita hanya penggiring atau fasilitator untuk anak mendapatkan solusi bagi diri dia masing-masing. Lanjut, setelah kita menyesuaikan dengan keyakinan kelas, kira-kira dari hal itu nilai-nilai kesepakatan apa yang telah kita sepakati dari keyakinan kelas itu? Kan semuanya kita sepakati dari awal kesepakatan kelas itu. Jadi itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kita kaitkan dengan keyakinan
ringgit. Oke. Nah, kira-kira menurut kami bisa tidak kami mengucapkan sebuah solusi atau cara agar Hanif tidak mencontek kembali. Belajar, kemudian mengerjakan semampunya. Oke, jadi Hanif ya, memang perbuatan mencontek itu tidak perlu dilakukan karena Hanif sebagai siswa harus belajar agar mampu mengerjakan sendiri, karena kan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang siswa di sekolah untuk dapat mengerjakan tugas. Boleh belajar dengan teman, tapi jangan mencontek. Oke. Selain itu, apa lagi yang bisa dipikirkan kira-kira selain belajar dan mengerjakan semampunya tadi? Tidak. Kira-kira Hanif ada tidak di rumah yang bisa mengajari Hanif? Siapa? Ibu yang mengajari Hanif? Sudah. Nah, nanti kalau ada tugas di sekolah memang bertanya dulu, dan jika di rumah Hanif bisa bertanya ke orang tua, ibu, ayah, atau kakak yang bisa membantu mengerjakannya dia. Nah, agar kita lebih paham dan kita lebih mampu lagi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, Hanif. Nah, kira-kira kapan Hanif akan melaksanakan solusi yang Hanif bicarakan tadi? Mulai hari ini. Oke, baik sekali. Jadi mulai hari ini Hanif berubah, Hanif belajar, kurangi main game agar Hanif dapat mengerjakan tugas semaksimal mungkin ya, dan tidak mencontek lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan atas solusi tadi, kira-kira dapat Hanif laksanakan? Bisa? Yakin? Oke, baik Hanif. Terima kasih ya, Pak berharap agar apa yang Hanif katakan tadi dapat Hanif laksanakan, Hanif kerjakan, dan jangan mengulang-ulang. Oke, Hanif? Oke, betul. Ya, ini kesimpulan dari tugas restitusi Pak Haji. Jadi menangani suatu kasus itu, posisi kontrol yang kita pakai sebagusnya itu manajer, dan langkah-langkah yang paling bagus dilakukan itu yaitu ketiga restitusi yang mana ada buah langkah-langkah tadi. Benar tidak? Nah, ini menggunakan 3 langkah ini, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, baru berujuk kepada solusi. Kesimpulannya tadi, menstabilkan identitas, membuat anak nyaman dulu. Wajar tuh anak, semua orang pernah berbuat salah, itu di bagian menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah itu tadi seperti apa? Kayak terlambat itu perbuatan yang benar atau tidak? Sudah sesuai belum dengan tindakan kelas? Kalau belum, nah baru kita beranjak ke yang berikutnya, menanyakan tentang keyakinan kelas. Sudah sesuai belum? Kalau belum, kira-kira solusi ke depannya apa? Solusi bukan kita yang nyari, Bu Bapak, bukan. Kita hanya membantu anak menemukan solusi bagi diri dia sendiri. Dan Ibu Bapak, sampai di sini paparan kami hari ini diakhiri dengan materi segitiga restitusi. Nah, kira-kira kedepannya, udah bisa belum kita terapkan budaya positif yang dijelaskan oleh Pak Haji Purnomo dengan saya sendiri, Ibu Lima Herman selaku rekan sejawat yang sekarang ini lagi
lagi melakukan kegiatan guru penggerak. Kira-kira udah bisa belum Bapak Ibu kita terapkan ke depan ini? Untuk kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran kita di sekolah yang kita cintai ini. Bisa ya Ibu Bapak? Nah, kira-kira untuk kedepannya udah ada pandangan belum Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas? Ada ya, berarti udah tahu apa itu keyakinan kelas, apa itu tentang 5 fungsi kontrol guru, apa itu hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Dan sama-sama kita berharap agar kita itu sebagai pendidik yang seorang guru yang sebagai posisi kontrol manager untuk anak-anak kita. Dan untuk menyelesaikan masalah, jangan anak itu langsung dihukum, diberi hukuman dan langsung diintimidasi. Jangan. Kita lakukan pendekatan dengan metode segitiga restitusi tadi dengan 3 tahap tadi, menstabilkan identitas. Apa lagi tadi yang kedua? Validasi